anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persiapan ujian sekolah. Jadi sebenarnya ibu ingin melakukan Zoom dengan anak-anak, tetapi karena ada satu masalah dengan laptop ibu, jadi ibu akan bahas melalui video ini. Ditonton ya, agar nanti anak-anak bisa mengerjakan ujian sekolahnya dengan baik. Oke, untuk pembahasan soal yang pertama, Ibu lihatkan dulu kisi-kisinya. Jadi nanti akan disajikan gambar atau ilustrasi hasil pengukuran panjang, masa, dan waktu. Peserta didik dapat mengukur nih nilai besaran turunan. Nah, jadi kalau besaran itu kan ada dua jenis. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Kalau pokok itu adalah besaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Misalnya kayak panjang, masa, dan waktu. Kalau besaran turunan, dia yang turunan dari besaran pokok tersebut. Contoh soalnya seperti ini. Anak-anak disajikan sebuah kubus dan disajikan penggaris untuk mengukur berapa panjangnya. Di sini kita bisa mengetahui panjang dari sisi kubus ini. Kita bisa lihat nih kan, walaupun nggak tepat nih di sini, ini kan setengah senti nih. Ini 1 senti, ini setengah senti lagi. Jadi ada 2 senti. Sisinya yaitu ada 2 senti. Kalau volumenya berapa berarti? Volume adalah salah satu contoh besaran turunan. Jadi kalau untuk volume, itu cara mengukurnya kan kita ini pelajaran SD. Coba kalau masih anak-anak diingat lagi, ini S kali S kali S, sisi kali sisi kali sisi, yaitu jawabannya 2 kali 2 kali 2. Jadi jawabannya adalah 8. Seperti itu. Kita masuk soal yang untuk yang kedua. Disajikan skema perubahan wujud zat, padat, cair, dan gas nih. Nanti anak-anak tuh diminta untuk menentukan wujudnya dan perubahan-perubahannya nih. Misalnya seperti ini. Nih ada, kalau ini udah ditentukan, ada wujud padat, cair, dan gas. Nanti kalau di soal US-nya itu nggak ditentukan, anak-anak yang menebak sendiri. Nah, dan ditanya yang menyublim sama mengembun itu sebelah mana? Kalau untuk di sini, yang nomor 1 dari padat ke cair itu adalah mencair. Sedangkan nomor 2 ini dari cair ke gas, yaitu menguap. Sedang nomor 3 dari gas ke padat, yaitu dia itu menghablur atau mengkristal. Yang nomor 4 kebalikannya dari padat ke gas, yaitu dia menyublim. Yang kelima itu dari gas ke cair. Dari gas bercair yaitu mengembun. Dan yang keenam dari cair ke padat yaitu membeku. Jadi kalau yang ditanyanya tadi skema menyublim dan mengembun, itu berarti nomor 4 dan 5 ya. Oke. Selanjutnya, kita masuk selanjutnya, yaitu disajikan pernyataan atau tanda-tanda bencana. Anak-anak dapat menentukan tingkatan status bencana tersebut. Jadi ini yang kita ambil contoh soalnya adalah untuk Gunung Merapi. Jadi di sini mengenal 4 tingkatan dari status gunung api, ada normal, kemudian ada waspada, ada siaga, dan ada awas. Jadi kalau normal itu dia tidak ada aktivitasnya sangat sedikit sekali. Kemudian waspada itu mulai meningkat aktivitas seismiknya, jadi getaran-getarannya, dan mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawahnya. Kalau yang siaga, adanya peningkatan seismik yang didukung dengan pemantauan vulkanik lainnya nih. Kalau nanti yang awas itu, lalulah terjadi memungkinkan terjadinya erupsi. Status gunung merujuk letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal diikuti dengan semburan abu dan uap. Disajikan gambar beberapa gaya yang bekerja pada sebuah benda nih. Anak-anak dapat menghitung besar gaya gesek pada benda dengan lantai jika perpindahan dan usaha diketahui nih. Bagaimana caranya? Misalnya nih, ibu punya sebuah balok, kemudian kita menarik, ada 2 orang nih menarik nih di sini. Ada yang 30 Newton, ada yang 70 Newton. Dan yang ke sini ada gaya geseknya terhadap lantai. Dipindahkan sejauh 4 meter dan membutuhkan usahanya 8.000 Newton. Nah, gayanya yang ditanya nanti berapa. Jadi ada di sini untuk rumusnya adalah W sama dengan F kali S. W-nya itu adalah usaha, F gaya, dan S jaraknya. Untuk W-nya di sini udah diketahui yaitu 800 Joule, kita masukkan. Nah, untuk F-nya ini sebenarnya ini ada F-nya kan, ada 30 Newton, ada 70 Newton.
Nah, tetapi ini tidak bisa langsung kita masukkan. Kenapa? Karena di sini ada gaya geseknya juga. Jadi gaya yang ini nanti akan dikurangi dengan gaya gesek terlebih dahulu. Jadi ini masih kita tulis F dikali dengan jaraknya yaitu 4 meter. Jadi F-nya adalah 800 per 4, hasilnya adalah 200 Newton. Tetapi ini F untuk keseluruhan. Nah, yang ditanya tadi adalah gaya gesek. Nah, berarti gaya gesek itu gimana? Ini F yang keseluruhan tadi yang 200 sama dengan F1 dan F2 kita tambahkan. Ini F1-nya dan ini F2-nya dikurang dengan F gesek, gaya geseknya. Ini sama dengan 200 kita masukkan sama dengan 70 tambah 30 dikurang dengan F gesek. Berarti di sini 200 sama dengan 100 dikurang F gesek. F geseknya adalah 100 nih kita dapatkan. Sajikan gambar atau struktur jaringan dan gedung bertingkat nih. Anak-anak dapat mengetahui struktur jaringan tumbuhan yang menginspirasinya seperti ini. Bentuk dari susunan ketika kita membangun rumah itu terinspirasi dari bentuk susunan pada batang tanaman, yaitu bagian kambium dari tanaman. Ataupun yang seperti ini, bentuk gedung ini, dia terinspirasi dari jaringan daun, yaitu bagian jaringan luar daun yang kita sebut dengan jaringan epidermis. Ataupun yang ini, untuk kita membangun pada rumah, ada nanti pondasinya, itu terinspirasi dari akar tanaman. Soal selanjutnya, jadi disajikan gambar gelombang longitudinal atau transversal nih. Anak-anak dapat menghitung salah satu variabelnya. Ini contoh gelombangnya ya. Jadi kita disuruh di sini menghitung cepat lambatnya. Bagaimana caranya? Jadi ini gelombang ini anak-anak ngitungnya seperti ini. Ini ada satu gunung, ada satu lembah, ini satu gelombang nih. Ini juga satu gunung, satu lembah, ini adalah satu gelombang. Kita menghitung cepat lambat itu adalah V sama dengan S per T, yaitu V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Jadi, untuk jarak di sini, jarak yang harusnya kita ukur adalah dari sini sampai habis nih, di sini. Sedangkan jarak yang diketahui baru sampai di sini. Cara mengetahui sampai habisnya bagaimana? Ini logikanya aja ya. Jadi kalau ada 3 nih seperti ini, ada satu naik, satu turun, satu naik lagi, ini 75. Berarti satu gunungnya ini adalah 25. Jadi sampai ke sini adalah 100 jaraknya ya. Jadi 75 tambah 25 yaitu 100. Sedangkan T-nya ini 2 dalam satuannya detik. Oke, tinggal kita masukkan saja yaitu 100 per 2. Hasilnya adalah 50 ya. Selanjutnya, disajikan pernyataan tentang seseorang yang hanya dapat melihat pada jarak pandang tertentu. Anak-anak dapat menyimpulkan cacat mata yang diderita dan jenis lensa yang digunakan untuk mengoreksi atau membantu penglihatannya. Jadi ada namanya cacat mata hipermetropi dan ada juga yang miopi atau labun jauh. Kalau hipermetropi itu labun dekat. Apa perbedaannya? Jadi ini adalah retina mata kita. Untuk yang rabun dekat ini cahayanya tersebut tidak jatuh di retina. Jadi retina ini di sini ya, dia tidak jatuh di retina tetapi jatuh di belakang retina dianya. Nah, jadi untuk membantu orang-orang yang rabun dekat ini, maka diberilah lensa cembung. Jadi agar cahayanya itu tepat jatuh di retinanya. Jadi orang yang rabun dekat itu biasanya diderita oleh orang yang sudah tua. Jadi yang nggak bisa membaca dekat harus dijauhkan seperti itu. Nah, tetapi kalau kita yang masih muda, kebanyakan menderita rabun jauh. Yaitu kita nggak bisa kalau udah melihat jauh itu kabur. Ya seperti itu namanya rabun jauh. Nah, kebalikan dari yang rabun dekat, kalau untuk rabun jauh sinarnya tersebut jatuhnya di depan retina. Jadi untuk membantunya itu kita kasih lensa cekung. Jadi ada cekungnya ini agar cahayanya tersebut jatuh tepat di retina.
Nanti anak-anak akan disajikan gambar sistem reproduksi manusia. Peserta didik dapat menentukan organ reproduksi pria atau wanita berserta fungsinya. Jadi di sini kita contohkan untuk organ reproduksi wanita. Jadi ini adalah organnya. Oke, kita akan bahas bagian-bagiannya. Untuk bagian yang pertama, bagian ini disebut dengan ovarium. Ovarium ini fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum. Jadi namanya indung telur nih, tempat dihasilkannya sel telur atau kita sebut juga dengan ovarium. Selanjutnya yang nomor 2, yang bagian salurannya ini kita sebut dengan tuba fallopi atau oviduk. Nah, ini adalah tempat fertilisasi atau tempat bertemunya ovum dan sperma nantinya. Selanjutnya yang ketiga, yang di sini ini adalah uterus atau rahim kalau kita nyebutkannya. Di sini adalah tempat berkembangnya janin. Jadi kalau kita bahas seperti ini prosesnya. Jadi, sel telur itu dihasilkan di bagian ovarium. Setelah dihasilkan dan matang, sel telur itu akan bergerak menuju tuba fallopi ini. Di sini dia menunggu kedatangan sel sperma. Apabila dibuahi, dia itu akan bergerak menuju rahim untuk tempat perkembangannya. Setelah nanti masa di rahimnya ini atau masa perkembangan janinnya itu selesai, dia akan dikeluarkan melalui bagian sini, yaitu bagian yang menyempit ini bagian serviks atau leher rahim, lalu akan keluar di bagian sini, ini bagian vaginanya, seperti itu. Oke, kita bahas lanjut proses pembuahan ganda pada tanaman golongan Angiospermae. Peserta didik dapat menghubungkan bagian-bagian dan perannya nih nanti dalam proses pembentukan zigot dan endosperma. Oke, kalau kita lihat di sini anak-anak masih ingat nggak ada proses penyerbukan itu apa artinya? Penyerbukan yaitu jatuhnya benang sari ke kepala putik. Benang sari ini yang merah-merah yang kecil-kecil ini. Nah, kalau kepala putik ini yang di tengah ini ya. Jadi benang sari alat kelamin jantan, kepala putik ke anak kelamin betina. Kalau terjadi penyerbukan, yang benang sari itu akan jatuh kepala putik, nanti dia akan masuk. Kalau diperbesar seperti ini. Nih benang sari itu panjang dia seperti benang, makanya disebut orang benang kan. Jadi masuk ke dalam kepala putik, nanti dia akan menuju ke inti dari putik tersebut. Nah, di sini. Kalau kita perlu jelas lagi, bentuknya seperti ini. Nah, sebagiannya ini. Jadi, tadi ini adalah buluh dari serbuk sari atau benang sari tersebut. Di dalam benang sari ini terdapat 3 buah inti. Ada inti yang D ini, yang C, dan yang B. Kita akan bahas bagiannya itu satu persatu. Yang A itu adalah buluh atau benang sari tersebut. Yang B, C, dan D, itu yang D-nya itu adalah inti vegetatif. Jadi inti vegetatif ini dibilang juga sebagai pembuka jalan. Jadi dia yang membukakan, dia yang paling depan sekali. Tetapi nanti dia tidak berguna untuk pembuahan. Dia hanya membukakan jalan. Kemudian inti yang C yang di belakang inti vegetatif itu adalah inti generatif 1. Dan yang B itu adalah inti generatif 2. Kemudian kita masuk selanjutnya di dalam bagian dari putiknya tersebut. Di sini ada bagian yang besar. Ini kita sebut dengan yang warna kuning itu ovum atau sel telur. Di bawah ovum yang 2 ini disebut dengan dayang-dayangnya yang menemani si ovum, atau nanti disebut nama lainnya adalah sinergit. Kemudian yang ketiga di atas ini ada 3 buah, ini disebut dengan antipoda. Dan yang keempat yang di tengah ini disebut dengan inti kandung lembaga sekunder. Ya, jadi kalau pada tanaman Angiospermae atau yang berbiji tertutup, mereka itu terjadi pembuahan 2 kali. Maksudnya itu bagaimana? Nanti seperti ini. Pembuahan ganda mereka itu apa? Pembuahan yang pertama yaitu inti generatif 1 ini dia akan membuahi ovum. Hasil dari pembuahannya tersebut menghasilkan zigot atau calon biji nantinya. Ya, calon anak bagi mereka. Sedangkan pembuahan yang kedua, si inti generatif 2 ini lagi, dia akan membuahi si ini, inti kandung lembaga sekunder, akan menghasilkan endosperm atau cadangan makanan.
Jadi dia menghasilkan cadangan makanan nanti untuk perkembangan dari si biji tersebut. Sedangkan kalau inti vegetatif dia nggak membuahi siapa-siapa karena dia itu hanya berperan sebagai penunjuk jalan saja. Jadi seperti itu ya. Yang C ini, yang inti yang nomor 2 membuahi ovul, sedangkan inti yang nomor 3 di sini, yang B ini, dia akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Disajikan beberapa gambar hambatan, rangkaian seri atau paralel atau gabungan nih. Jadi anak-anak mengukur nanti atau menghitung berapa hambatan penggantinya. Ini anak-anak masih ingat ini rangkaian seri atau paralel atau gabungan? Kalau yang lurus seperti ini ya, nggak ada cabangnya, ini adalah rangkaian seri. Nah, yang ini ada 4, ini lambangnya masih ingat nih bacanya ohm. Jadi ada yang 4 ohm, 5 ohm, 11 ohm, itu adalah hambatannya. Oke. Kemudian cara mencari hambatan yang totalnya itu pada rangkaian seri itu sangat-sangat mudah. Kalau kita mencarinya itu tinggal kita tambahkan. Nih, R ini adalah lambang untuk hambatan. Jadi R1 kita tambahkan dengan R2, kita tambahkan dengan R3. Jadi ini jawabannya 4 ohm, 5 ohm tambah 11 ohm. Kalau kita tambahkan jawabannya 20 ohm. Kalau rangkaian seri itu sangat gampang. Tapi kalau udah dicampur nanti udah bingung lagi ya. Oke, selanjutnya disajikan data atau ilustrasi besarnya daya dan beda potensial sebuah alat listrik nih. Peserta didik dapat menghitung daya alat listrik tersebut jika dipasang pada beda potensial yang berbeda. Ini contoh soalnya, jadi sebuah TV memiliki daya 30 watt dan tegangan 90 volt. Kemudian apabila TV itu bekerja dengan tegangan 120 volt, maka besarnya daya TV adalah. Jadi ini rumusnya seperti ini. P sama dengan V kali I. P ini adalah daya, V ini adalah tegangan, dan I adalah watt arus. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencari di sini yang ditanyanya itu nanti dayanya kan, I-nya tidak diketahui, jadi I-nya bisa kita hilangkan dulu. Kalau I berarti sama dengan P per V. Nah, jadi kalau rumusnya, kalau mau kita buat perbandingan antara TV yang pertama ini sama apabila tegangannya kita naikkan, ini kita buat perbandingan P1 per V1 sama dengan P2 per V2. Jadi di sini kita masukin deh. Daya yang pertama yaitu 30 watt, sedangkan tegangan yang pertama yaitu 90 volt. Sedangkan daya yang kedua, ini yang ditanya. Tegangan yang kedua yaitu 120 volt. Jadi ini masih P2 ya, kita tulis. Selanjutnya, P2-nya sama dengan, ini kita kali silang yang di bawah dikali dengan yang di atas, 30 watt kali 120 volt per nanti ininya 90 voltnya di bawah. Ya, ini tinggal anak-anak aja nyari ini. Ini satuan voltnya ini bisa sama-sama dicoret, tinggal kita kalikan dibagikan, atau sama-sama dicoret nolnya juga bisa, nanti yang di atas sama yang di bawah ya. Hasilnya itu 360 watt per 90. Hasilnya yaitu 40 watt. Jadi kalau tadi dia tegangannya 90 volt, dia itu dayanya 30 watt. Kalau dia dinaikkan jadi 120 volt, dayanya itu jadi 40 watt. Oke, disajikan dua gambar cara pembuatan magnet. Peserta didik dapat menentukan kutub yang terbentuk pada magnet buatan tersebut. Jadi misalnya ini masih ingat cara membuat magnetnya dengan cara apa? Dengan cara digosok. Jadi ini digosok, gosok. Ya, untuk cara yang digosok ini, kutub dari magnetnya tersebut, nanti kan yang mau kita jadikan magnet yang ini, yang logam A, B ini, yang magnetnya yang ini. Nah, karena ada kutubnya nih kan, ada U dan S, ya, utara dan selatan. Kutub dari logam yang terbentuk itu nanti adalah yang pertama kali mengenai, kalau U pertama kali mengenai A, ini akan jadi bagian U. Ya, kalau yang ini sebaliknya, dia akan menjadi bagian S. Jadi seperti ini. Kalau yang menggosok kutub A akan jadi kutub utara, sedangkan kutub B akan jadi kutub selatan. Nah, kalau cara pembuatan magnetnya seperti ini. Nah, ini dengan cara induksi namanya, didekatkan. Jadi ini magnetnya selatan utaranya di sini.
didekatkan suatu batang logam X dan Y. Kalau mereka didekatkan, yang X ini jadi kutub apa? Jadi kalau ingat nggak, kalau magnet itu dia didekatkan itu kan kutub yang berlawanan jenis kan? Makanya nanti kutub X ini akan berlawanan jenis dengan kutub U. Dia akan jadi kutub selatan. Sedangkan Y ini akan jadi kutub utara, seperti itu. Oke, ini yang namanya ada atom, ada unsur, ada senyawa. Berdasarkan jenis-jenis atom pembentuknya, molekul dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang namanya molekul unsur dan ada yang namanya molekul senyawa. Kalau unsur, dia itu gabungan dari atom-atom yang sejenis. Kalau senyawa, itu atom-atom yang berbeda jenis. Jadi kalau misalnya kita lihat yang atom itu yang mana sih sebenarnya? Atom itu satu bulatan ini. Satu bulatan ini satu atom, ini satu atom. Makanya dibilang dua atom oksigen. Yang ini juga satu atom hidrogen, satu atom hidrogen, jadi dua atom hidrogen. Yang unsur itu gimana molekul unsur? Kalau molekul unsur kalau kita gabungkan tapi yang sejenis sama-sama O saja, itu namanya satu molekul oksigen atau satu molekul hidrogen. Ya, kalau yang senyawa itu baru nanti dia yang berbeda, kita gabungkan yang H dengan O atau yang lain, pokoknya berbeda dia. Itu disebut molekul. Urutan peredaran darahnya. Jadi anak-anak masih ingat nggak sih bagian-bagian jantung? Jantung itu kalau secara sederhananya bentuknya seperti ini, dia ada 4 bagian. Jadi ini terbagi ya, sebenarnya ada yang besar di bawah ini sama yang ada di atas ini. Kalau yang di bawah ini, dan cara melihatnya seperti ini, dia kebalikan dari kita. Atau anggap aja kita sedang melihat gambar jantung kita sendiri, berarti kebalikan kan? Jadi kalau yang kanan bagi kita, dia kiri. Jadi bagian yang di bawah itu adalah bilik. Jadi sama juga kayak bilik di rumah itu kan, bilik itu sama dengan kamar. Jadi letaknya di bawah-bawah atau di dalam-dalam gitu kan. Jadi bilik itu yang di bawah ini. Jadi ini bilik kiri dan ini bilik kanan. Nah, sedangkan serambi itu sama kayak pembukaan depan rumah kan. Jadi letaknya di atas nih. Ini serambi kiri, ini serambi kanan. Oke. Darah itu bagaimana perjalanannya? Seperti ini. Darah itu dia itu bagian bilik kiri berkontraksi atau dia itu menekan darah yang ada di dalam itu dikeluarkan dia menuju seluruh tubuh. Ini kapiler seluruh tubuh kita, organ-organnya. Nah, dari seluruh tubuh nanti dia bertukar. Ini yang warna merah ini maksudnya darahnya kaya akan oksigen. Kemudian ketika dari seluruh tubuh oksigennya dilepaskan, darahnya akan bertukar, akan membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh. Karbon dioksidanya ini nanti dibawa masuk ke serambi kanan. Dia kalau masuk lewat depan ya, lewat serambi dulu. Nah, ketika sampai di serambi dia turun ke bilik. Dari bilik dia menuju ke paru-paru. Kenapa harus ke paru-paru? Dia mau nukarin nih yang namanya karbon dioksida yang ada di dalam itu ditukar ke paru-paru. Kan kita bernafas ngirup oksigen. Jadi karbon dioksida yang di sini dilepaskan. Nah, oksigen yang udah kita hirup bertukarlah mereka. Jadinya ini yang warnanya biru bertukar lagi jadi merah. Yang dari paru-paru akan masuk kembali ke jantung melalui bagian serambi kiri. Dari serambi kiri, darah akan berjalan ke bilik kiri. Dari bilik kiri inilah baru nanti dikontraksikan lagi, dipompa lagi menuju seluruh tubuh. Jadi seperti itu perjalanannya terus ya. Jadi bagian yang berkontraksi itu adalah bagian bilik. Kalau bilik kiri berkontraksinya itu menekan darah ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan dia berkontraksi menekan darah menuju ke paru-paru. Selanjutnya, kita masuk ke soal genetika. Jadi di sini disilangkan kacang kapri berbiji bulat kuning, B besar, B besar, K besar, K besar dengan kacang kapri berbiji keriput hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Di sini kita dapat mengetahui nih dari soal siapa yang lebih dominan, yang hurufnya besar nih. Berarti ini menandakan bulat ini yang dominan. Selanjutnya yang K-nya yang besar, yang ini kan yang kuning. Jadi dia
Yang dominan itu yang bulat dan yang kuning. Sedangkan yang keriput dan hijau itu dia resesif atau yang lebih lemah dibandingkan yang dominan. Jadi ini karena dia kecil-kecil kodenya. Kemudian berapakah perbandingan fenotip keturunan kedua katanya? Bukan keturunan pertama nih, yang kedua. Kita silangkan dulu. Masih ingat caranya? Kita buat dulu parental atau induk. Jadi induknya tadi ini, kacang bulat kuning dengan kacang keriput hijau. Ini genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Selanjutnya kita ambil yang namanya gamet. Gamet ini apa? Ini adalah nanti sel kelamin yang akan nanti bertemu antara makhluk hidup ini. Kalau seperti ini, dia kalau sama, dua-duanya sama-sama besar, kita ambil salah satunya. B-nya sama-sama besar kan, ambil satu B, K-nya sama-sama besar, ambil satu K. Sama juga yang kayak itu. Kalau B-nya sama-sama kecil, ambil satu B kecil, K-nya sama-sama kecil, ambil satu K kecil. Tapi kalau nanti berbeda, itu baru nanti kita ngambilnya banyak. Seperti itu. Dibikin nanti komposisi ketika kita membuat gametnya ini. Anak-anak, nanti untuk soal yang ini, anak-anak bisa lihat lagi di video-video Ibu sebelumnya. Nanti Ibu akan kasihkan linknya. Oke, selanjutnya ini akan disilangkan. Kita gabungkan B besar dengan B kecil ini, K besar dengan K kecil ini. Ini anaknya. Nah, ini genotipnya apa? Karena ada saja satu B besar, dia udah bulat. Ya, dan kemudian ada saja satu K besar, dia udah kuning. Karena mereka bulat dan kuning ini dia dominan. Seperti itu. Keriput tuh maksudnya kayak gini ya. Dia itu kisut, kayak ini kecil bijinya. Jadi ini adalah bulat kuning. 100% karena semua keturunannya itu bulat kuning semuanya. Oke, kemudian disilangkan F1 sesamanya. Nah, keturunan pertama tadi disilangkan sesamanya. Jadi kan tadi B besar B kecil, K besar K kecil dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Ini disilangkan. Nah, ini cara ngambil gametnya itu kata Ibu. Nah, ini gametnya. Ini gamet yang anggap ini yang jantannya, anggap ini yang betina. Boleh terserah sih kita taruh ya. Jadi ini cara ngambil gametnya kalau dia nggak sama besar kayak yang tadi, ambil B besarnya 1, K besar 1, terus B besar K kecil. Kemudian B kecil K besar, B kecil K kecil seperti itu ya. Kemudian baru ini yang kali ini bagiannya ini juga sama seperti ini ya. Baru ini yang kita silangkan, misalnya ini B besar, K besar, K besar. Tinggal kita taruh nanti di dalam tabelnya. Ini kan B besar, B kecil, K besar. Kemudian yang ditanya soalnya tadi, ini kita cari dulu deh perbandingan filial kedua, keturunan kedua atau cucunya. Bulat kuning, nih yang warna bulat dan kuning dia, yang B-nya ada saja satu B-nya besar dan ada saja satu K-nya besar, itu ada 9. Kemudian yang bulat hijau itu B-nya besar, ada yang besar tapi K-nya kecil kedua-duanya. Kalau yang keriput kuning itu B-nya kecil kedua-duanya, K-nya ada salah satunya yang besar. Ya, ada 3 juga, sedangkan kalau kecil semuanya itu ada 1 keriput hijau. Untuk hasil dari persilangan tadi pada keturunan F2 didapatkan 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, dan 1 keriput hijau. Untuk persentasenya seperti ini. Jadi untuk persentase bulat kuning 9/16. 16 datangnya dari mana? Kita jumlahin semuanya. 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 itu per jumlah total semuanya dikali 100%. Kita dapatkan 56,25. Kemudian untuk yang kedua yaitu persentase bulat hijau 3/16 dikali 100% yaitu 18,7. Nah, persentase keriput kuning yaitu 3/16 sama ya dengan yang di atas 18,75 juga, dan persentase keriput hijau 1/16 kali 100% yaitu 6,25%. Oke, untuk contoh soalnya, untuk rangkaian listrik yang digabung seri atau paralel, nanti anak-anak untuk menghitung kuat arusnya, caranya seperti ini. Jadi ini adalah, masih ingat kalau yang ada cabangnya seperti ini adalah rangkaian paralel.
Kalau yang lurus dari sumber arusnya seperti ini adalah rangkaian seri. Jadi karena ini rangkaiannya campuran, kita selesaikan terlebih dahulu yang rangkaian paralelnya dulu. Untuk rangkaian paralel ada 2 hambatan, ada 6 ohm dan ada 6 ohm juga nih. Ini tinggal kita tambahkan saja sebagai hambatan yang pertama, kemudian yang di bawahnya hambatan yang kedua. Selanjutnya untuk yang di sini kita buat rumus untuk hambatan paralel itu dia seperti ini. 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2, atau kalau nanti ada R3 dan seterusnya. Ya, jadi per dia rumusnya. Kita tinggal masukkan angkanya. 1/Rp sama dengan 1/6 tambah 1/6. Sama dengan ini 1/Rp sama dengan ini 2/6 ya. Nah, RP-nya bagaimana? Kita balik. Nah, kita balik. Ini RP per 1, satunya berarti habis kan? Sama dengan 6/2. RP-nya sama dengan 3. Jadi kita udah dapat ini, udah digabungkan. Jadi kalau udah lurus, dia jadinya ini 3. Ya. Selanjutnya, kita selesaikan yang seri. Yang seri ini kita anggap hambatan yang ketiga, selanjutnya hambatan yang keempat, dan yang ini tadi karena udah lurus dia udah satu sama, ini hambatan yang kelima. Kita tinggal jumlahkan lagi. Untuk hambatan seri itu rumusnya ditambahkan biasa seperti ini. Kalau paralel dia dibuat per seperti ini. Jadi kita tambahkan rangka untuk hambatan yang ketiga, hambatan keempat, dan hambatan kelimanya. Jadi di sini 4 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya 10 ohm. Oke, untuk rumus mencari I atau arus adalah V sama dengan I per R. Jadi tegangan sama dengan arus dikali dengan hambatan. Tetapi untuk nanti arusnya saja berarti tegangan atau V per hambatan. Kita tinggal masukkan rumusnya. Ini V-nya ada 20 volt. Kemudian hambatannya 10 ohm ya. Jadi I-nya kita dapat 2 ampere. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.